Guys, kita lanjut. Jadi itu penguasa bumi kecil yang setengah lumpuh, tawa lembut Mu Chen lembut tapi bergema di seluruh aula yang sunyi. Ekspresi mengejek di wajah Garuda sedikit membeku sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dan melihat senyum mengejek tergantung di sudut bibir Mu Chen. Kamu takut mengatakan omong kosong? Garuda sedikit tersenyum sambil menatap Mu Chen dengan kasihan. Terbukti, dia telah memperlakukan reaksi Mu Chen seolah-olah dia terlalu ketakutan. Lagi pula, tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bahwa hanya dalam setengah hari, Mu Chen akan memiliki kartu truf di tangannya yang bisa berurusan dengan penguasa bumi kecil. Pria berjubah hitam dan putih di samping Garuda mengangkat matanya dan menatap Mu Chen. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat melalui kekuatan realem penguasaan tingkat ke-9 yang disempurnakan Mu Chen dengan pandangan tanpa riak di matanya. Bagaimanapun, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan adalah keberadaan seperti semut baginya. Penguasa bumi yang lebih rendah membunuh penguasa kelas 9 yang disempurnakan semudah membalikan tangannya, bahkan jika dia tidak dengan kekuatan penuhnya. Itu karena ada jurang pemisah besar antara penguasa kelas 9 yang disempurnakan dan alam penguasa bumi. Garuda, kamu pergi dulu, karena kepala istana telah mengeluarkan perintahnya. Orang tua ini tidak akan membiarkan lalat masuk. Penatua Zuo melirik Mu Chen sebelum berbalik ke arah Garuda dan berbicara. Garuda sedikit tersenyum dengan anggukan kepalanya dan dengan hormat menjawab, kalau begitu, junior ini akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Haha, aku juga bisa menangkap kesempatan untuk mencari artefak Sein yang ditinggalkan oleh First Hall Master. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah menuju gerbang tempat Mu Chen berada dan dalam beberapa langkah, dia sudah berdiri di sampingnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arah Mu Chen. Sayang sekali, memang, saya awalnya ingin berkelahi dengan Anda, tetapi saya tidak pernah berharap Anda jatuh ke dalam perangkap kami. Yakinlah, setelah kematianmu, domain Great Heaven Law milikmu akan dihancurkan oleh Sein Demonic Palace kami. Pada saat itu, mereka akan turun untuk menemanimu. Garuda menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Tapi menghadapi niat membunuh yang dingin, Mu Chen hanya menoleh dan melirik Garuda. Mungkin, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Bertemu lagi, Garuda tercengang sebelum senyum mengejek yang menggantung di sudut bibirnya semakin rapat, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Orang ini masih berniat untuk kita bertemu lagi, betapa naifnya. Sepertinya situasi putus asa ini tidak hanya menyebabkan Mu Chen kehilangan ketenangannya, tetapi juga kehilangan akal sehatnya. Garuda merasa lebih senang dengan pemikiran ini dan tidak lagi terganggu dengan Mu Chen. Dia dengan cepat berjalan melewati Mu Chen, ke aula yang compang camping, dan memulai pencariannya untuk artefak Sein yang ditinggalkan oleh Master Aula pertama. Mu Chen tidak menghalangi kepergiannya, lawannya adalah Elder Zuo dari Sein Demonic Palace. Dia akan mengadakan pertemuan lagi dengan Garuda di masa depan. Ketika Garuda pergi, ketenangan aula dipulihkan sebelum Penatua Zuo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Orang tua ini bertanggung jawab atas hukuman di Sein Demonic Palace. Semua orang yang telah mati di tanganku telah merasakan siksaan melampaui kematian dan kehidupan. Jadi jika kamu bunuh diri sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan lebih mudah. Suaranya serak, tetapi nada dinginnya masih membuatnya terdengar menakutkan. Orang dapat mengatakan bahwa emosi Penatua Zuo ini tidak baik. Lagi pula, tidak ada yang akan merasa baik setelah membayar harga seperti itu untuk memasuki istana surga kuno. Tapi menghadapi Penatua Zuo, Mu Chen tersenyum ringan. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus kali ini. Jika Mu Chen mengalami situasi ini setengah hari yang lalu, maka dia pasti akan mati. Bahkan jika dia menjalankan semua kemampuannya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghadapi Penatua Zuo ini. Tapi untungnya, dia telah mendapatkan pasukan pembantai roh beberapa jam yang lalu, sehingga mengubah hasil ini. Tapi menghadapi kata-kata Mu Chen, Penatua Zuo mengangguk, bisa dianggap kamu beruntung karena kamu bisa menghadapi kematian yang mudah di hadapanku. Dia jelas berpikir bahwa Mu Chen bersukacita bahwa dia memberi Mu Chen kematian yang mudah. Dalam keadaan normal, itu benar-benar terjadi, karena kematian dapat dianggap sebagai kebebasan bagi penguasa kelas 9 sempurna yang telah jatuh di tangannya. Mu Chen tertegun sebelum tersenyum. Sesaat kemudian, setelah tertawa,
dia secara bertahap menenangkan pikirannya dan dengan dingin berkata, "Jika seorang lelaki tua setengah lumpuh sepertimu menyingkir, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu." Berdiri di depan gerbang, ekspresi Elder Zuo membeku, lalu sesaat kemudian, dia perlahan pulih dan menatap Mu Chen dengan tidak percaya di matanya. Seekor semut menggunakan nada ini ketika berbicara dengannya. Wajah Elder Zuo berkedut dan Mu Chen bisa melihat bahwa tangan Elder Zuo gemetar. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Retakan hitam muncul di angkasa, seolah-olah itu membawa gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan. Di bawah fluktuasi energi spiritual yang menakutkan itu, Mu Chen mirip dengan kilauan api, seolah-olah dia bisa terpesona dengan pukulan lembut. Wajah Mu Chen berubah keras dan di bawah tekanan yang menakutkan itu, dia merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, yang membuatnya terkejut dalam hati. Kekuatan penguasa bumi benar-benar menakutkan, membandingkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan dan penguasa bumi mirip dengan membandingkan kunang-kunang dan bulan. Ketika energi spiritual yang tak terbatas tersapu, Penatua Zuo menatap Mu Chen dengan tatapan sinis. Orang tua ini akan membiarkanmu mengalami segala macam siksaan. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa mewahnya kematian. Terbukti, dia telah dibuat marah oleh Mu Chen. Dia awalnya ingin Mu Chen bunuh diri, yang bisa dianggap sebagai anugerah baginya. Tapi, siapa yang mengira bocah bodoh itu akan begitu keras kepala? Betulkah, menghadapi tekanan energi spiritual yang kuat yang datang dari Penatua Zuo, Mu Chen menyeringai saat dia mengeluarkan segel tentara kuno. Haha, saya telah lama mencari kekuatan alam berdaulat bumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalaminya hari ini. Dia tersenyum ke arah Penatua Zuo sebelum segel tentara di tangannya memancarkan kilau dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ketika garis-garis cahaya itu mendarat di tanah, lempengan di aula retak di mana siluet lapis baja yang berat berdiri dengan tenang. Ketika siluet itu muncul, Battle Wheel berwarna merah muncul dari mereka yang melawan dan menghapus tekanan energi spiritual menakutkan yang datang dari Elder Zuo. Ketika Penatua Zuo melihat adegan ini, dia pertama kali terpana sebelum wajahnya berubah drastis. Ini tentara. Penatua Zuo melihat siluet lapis baja di aula dengan kaget sebelum dia berseru. Itu benar-benar tentara dan tentara elit pada saat itu. Dilihat dari Battle Wheel yang menakutkan yang datang dari mereka pasti bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Kamu, bagaimana kamu mendapatkan pasukan elit seperti itu? Penatua Zuo meraung tidak percaya. Pasukan elit seperti itu jarang terjadi bahkan di benua Gridlaw. Bahkan istana iblis suci mereka tidak memilikinya. Jadi, bagaimana penguasa kelas 9 yang sempurna ini bisa memilikinya? Mu Chen berdiri di belakang tentara pembantai roh, merasakan Battle Wheel yang besar dan menakutkan dengan tinjunya gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa lama dia merindukan kekuatan ini? Tapi sekarang, dia akhirnya memilikinya. Apa? Terkejut, Mu Chen mengangkat kepalanya. Acuh tak acuh menatap Elder Zuo dengan senyum mengejek. Wajah Penatua Zuo berubah. Lalu sesaat kemudian, dia mencibir. Kesempatan yang bagus untuk anak nakal sepertimu untuk benar-benar mendapatkan pasukan elit. Tidak heran mengapa Anda berani. Tetapi apakah Anda cukup bodoh untuk berpikir bahwa Anda dapat melepaskan kekuatan mereka setelah mendapatkannya? Bahkan pasukan yang kuat membutuhkan master formasi pertempuran yang sama kuatnya. Dengan keduanya dipasangkan bersama, hanya dengan begitu kekuatan mereka yang sebenarnya dapat dilepaskan. Di seluruh benua Gridlaw, hanya ada beberapa yang bisa memimpin pasukan yang begitu kuat, dan bocah itu jelas bukan salah satu dari mereka. Betulkah? Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum dia perlahan mengangkat tangannya. Melihat senyumnya, Penatua Zuo tiba-tiba menyipitkan matanya dengan kegelisahan di lubuk hatinya, yang benar-benar ditunjukkan sesaat kemudian. Itu karena ketika dia melihat Mu Chen perlahan mengangkat tangannya, tentara yang menakutkan itu dengan keras menginjak tombak mereka ke tanah dan pertempuran merah akan mengembun menjadi awan merah di atas tentara. Sebuah getaran turun dari kepala Penatua Zuo ke kakinya saat keheranan dan ketidakpercayaan menutupi wajahnya. Itu karena pada saat ini, dia menyadari bahwa bocah ini benar-benar berhasil memimpin pasukan yang begitu menakutkan. Ini, bagaimana, mungkinkah? Tentara pembantai roh meraung dengan Battle Wheel berwarna merah muncul dari kepala mereka,
membentuk awan merah besar di dalam aula. Skala kehendak pertempuran telah melampaui pasukan yang diperintahkan Mu Chen di masa lalu. Bahkan penguasa bumi kecil tidak akan berani meremehkannya. Ruang runtuh dengan retakan menyebar seperti sarang laba-laba dari deru battle wheel yang mendominasi. Penatua Zuo berdiri di depan gerbang dan sikap menyendiri yang dia miliki dari sebelumnya benar-benar terhapus dari keterkejutan pada adegan ini. Dia mengalihkan pandangannya dengan ketidakpercayaan antara awan merah battle wheel dan Mu Chen yang dijaga di belakang tentara pembantai roh. Jelas, dia masih tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan elit seperti itu. Bagaimana mungkin? Penatua Zuo berbicara dengan suara serak dan gemetar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum dia menyadarinya, makhluk rendahan yang dia pikir bisa dia hancurkan dengan mudah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya aku telah membuatmu kecewa. Untungnya, saya dapat sepenuhnya memimpin pasukan ini. Mu Chen memandang Penatua Zuo, yang ekspresinya terus berubah saat kegembiraan terdengar di hati Mu Chen. Di masa lalu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri setelah bertemu penguasa bumi kecil. Tapi hari ini, dia bisa menanamkan teror di wajah penguasa bumi kecil dengan kartunya terungkap. Mu Chen dengan erat memegang segel tentara. Meskipun mengandalkan tentara pembantai roh untuk menghadapi penguasa bumi kecil, dia yakin bahwa dalam waktu dekat, dia akan bisa melakukannya sendiri. Penatua, apakah kamu masih akan menghalangiku? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Berat, potong kesombonganmu. Saya telah melihat banyak hal dan masih terlalu kekanak-kanakan untuk mengintimidasi saya dengan tentara. Lebih jauh lagi, siapa yang tahu apakah bocah licik sepertimu memasang front yang kuat? Mata Penatua Zuo berubah serius. Dia terkejut dengan tindakan Mu Chen, tetapi terlepas dari apapun, sebagai penguasa bumi kecil, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh kata-kata Mu Chen? Karena itu masalahnya, maka aku harus memintamu untuk mencoba kekuatan pasukan pembantai rohku. Mu Chen tersenyum. Mu Chen mengambil langkah maju dan pada saat berikutnya, dia berteleportasi ke pasukan pembantaian roh sebelum duduk dengan mata tertutup. Dia melepaskan niatnya dan itu menyatu dengan awan merah tak terbatas. Raungan bergema di benaknya ketika niatnya menyatu dengan battle wheel. Demikian pula, dia bisa merasakan battle wheel yang mengerikan di bawah kendalinya. Gelombang merah menyapu, menghancurkan ruang dan menekan ke arah Penatua Zuo. Meskipun serangan itu mungkin tampak sederhana, hanya mereka yang berdiri di depannya yang tahu betapa mustahilnya menahan serangan itu. Menurut perkiraannya, bahkan jika Garuda dan Zuyan berdiri di depannya saat ini, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat untuk ditinggalkan. Serangan itu diringkas dengan kehendak pertempuran yang menakutkan dari tentara pembantai roh. Gelombang merah memenuhi pupilnya saat wajah Penatua Zuo berubah serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gelombang merah dan bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Anak nakal, Penatua Zuo mengatupkan giginya. Tugas muda ini tiba-tiba menjadi panci yang membara, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Tangan setinggi 1000 kaki muncul ketika dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menghancurkan ruang dan membantingnya ke gelombang merah yang melonjak. Dua kekuatan yang berlawanan bentrok dengan pilar batu pecah dan riak terlihat menyebar, mendistorsi dan menghancurkan ruang. Kekuatan destruktif dari bentrokan sederhana ini bahkan telah melampaui penguasa kelas 9 yang disempurnakan yang mengeksekusi kemampuan surgawi. Tubuh Penatua Zuo bergetar karena gelombang kejut energi spiritual sebelum dia mundur setengah langkah dengan ekspresi gelap. Terbukti, dia berada di tangan yang lebih rendah dalam bentrokan sebelumnya. Dia pasti tidak akan takut pada tentara pembantai roh ini di masa lalu, menyerang dan mundur dengan tenang. Tetapi karena harga yang harus dia bayar untuk istana surga kuno, kekuatannya bahkan tidak setengah dari kondisi puncaknya. Dengan demikian, dia tidak bisa sepenuhnya melawan battle wheel yang menakutkan. Mu Chen masih mabuk oleh kekuatan mengerikan dari battle wheel yang dia dambakan. Dia melambaikan lengan bajunya dan awan crimson yang deras menggulung dan memadat menjadi tombak crimson yang tak terhitung jumlahnya. Tombak ditutupi dengan battle rune. Setidaknya ada puluhan ribu, masing-masing berisi kekuatan yang bahkan bisa mengintimidasi penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Pergi, Mu Chen melengkungkan jarinya dan badai tombak terbang keluar. Fase langit dan bumi.
Penatua Zuo tidak berani bersantai. Dia menghentakkan kakinya dengan suara gemuruh. Energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Gunung itu berkilauan dengan 5 warna, terbentuk dari energi spiritual murni yang berada di antara langit dan bumi dengan bentuk yang sebenarnya, seolah-olah dia telah menciptakan gunung energi spiritual dari ketiadaan, sarana pembatasan penguasa bumi. Gunung itu mirip dengan perisai, benar-benar menghalangi semua tombak. Namun, gunung itu juga penuh dengan lubang akibat serangan itu dan runtuh. Bocah sombong, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Setelah diserang oleh Mu Chen, wajah Penatua Zuo menjadi gelap saat dia mendengus. Dia membalik tangannya dan Mu Chen bisa merasakan langit dan bumi menyusut dengan pilar kolosal turun dari langit ke arahnya, yang dilindungi oleh tentara pembantaian roh. Kekuatan serangan itu tidak terbayangkan dan jika Mu Chen tidak memiliki tentara pembantaian roh, maka mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan itu. Jika kamu berada dalam kondisi puncakmu, mungkin akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu, tapi dengan kondisimu saat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa pilar itu dibentuk oleh Penatua Zuo dengan jarinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pada saat berikutnya, matanya memerah dengan raungan, tentara pembantai roh, bunuh. Tentara pembantai roh membuka mata mereka dan mengangkat kepala mereka untuk melihat pilar besar dengan battle wheel merah memancar dari mata mereka. Crimson Battle Wheel meraung dan pilar itu meledak. Kegelapan dengan cepat memudar dan Mu Chen menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya mirip dengan ilusi. Dia melihat jari Penatua Zuo gemetar dengan darah yang menetes darinya. Mengontrol langit dan bumi dengan satu jari yang tidak bisa dihindari, benar-benar penguasa bumi. Mata Mu Chen melintas dengan kekaguman. Jika bukan karena tentara pembantai roh, maka dia akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam bentrokan singkat, dia telah mengalami kekuatan penguasa bumi untuk dirinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Tapi sudah waktunya dia mengakhirinya. Mu Chen menjilat bibirnya sambil tersenyum lembut. Meskipun saya ingin mengalami kekuatan penguasa bumi kecil, waktu saya sangat berharga, jadi inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Mu Chen menggigit jarinya dan menyapu ruang, membentuk rune kuno. Formasi pertempuran pembantaian roh, Blood Rune jatuh ke awan merah dengan kilau yang memancar keluar, samar-samar membentuk formasi pertempuran besar. Ketika Penatua Zuo melihat formasi pertempuran ini, wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia merasakan aura kematian darinya. Kilau merah memancar keluar dari awan merah di atas tentara pembantai roh dan telah terhubung bersama dengan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan. Dengan ekspresi muram, segel Mu Chen berubah dan pertempuran akan terus mengembun, membentuk formasi pertempuran besar-besaran di aula. Formasi pertempuran yang unik untuk pasukan pembantai roh, formasi pertempuran pembantaian roh. Mu Chen tidak asing dengan formasi pertempuran ini karena dia telah menyaksikannya sendiri ketika formasi pertempuran ini memusnahkan 8 penguasa bumi. Meskipun tentara pembantai roh tidak lagi dalam kondisi puncak mereka, Penatua Zuo juga jauh lebih lemah daripada 8 penguasa bumi itu. Dengan demikian, wajah Penatua Zuo menjadi gelap ketika dia melihat formasi pertempuran yang menakutkan. Kelopak matanya berkedut saat semua warna mengering dari wajahnya. Ini tidak sesuai harapannya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa makhluk rendahan yang bisa dia hancurkan dengan mudah akan berubah menjadi harimau ganas. Dia merasakan bahaya kematian dari formasi pertempuran dan dia mungkin mati jika dia tidak hati-hati. Penatua Zuo merasa itu sangat lucu ketika dia memikirkan hal ini, karena dia sebenarnya akan dipaksa oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan ke tepi kematian. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun untuk membalas, dia mungkin benar-benar mati di sini. Berat, jangan terlalu jauh, Penatua Zuo meraung saat dia menginjak kakinya. Energi spiritual meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi siluet di langit yang bahkan membuat seluruh langit dan bumi tertekan olehnya. Mu Chen melihat siluet besar dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia bisa merasakan bahwa seharusnya benda surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan oleh Penatua Zuo. Penatua Zuo meraung dan pemandangan yang luar biasa muncul. Siluet besar tersedot ke dalam mulutnya.
Penatua Zuo benar-benar melahap tubuh surgawi yang berdaulat. Tubuh Penatua Zuo mulai mengembang dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi siluet setinggi 1000 kaki, ditutupi dengan rune yang dibentuk dengan energi spiritual yang besar. Penatua Zuo berdiri di antara langit dan bumi dengan awan keluar dari mulutnya, bersama dengan angin kencang dan badai petir. Pada saat ini, Penatua Zuo tampak seolah-olah dia adalah penguasa dan pencipta di sini. Ini adalah tubuh abadi sovereign legendaris yang hanya bisa disempurnakan oleh penguasa bumi. Mu Chen menatap Penatua Zuo sambil menarik napas dalam-dalam. Dikatakan bahwa saat memasuki alam berdaulat bumi, benda surgawi yang berdaulat akan mengalami perubahan dan seseorang akan dapat menyatu dengan badan surgawi yang berdaulat mereka, yang tidak lagi disebut badan surgawi tetapi tubuh abadi. Ekstrak energi spiritual, Penatua Zuo menunjuk ke arah Mu Chen saat dia meraung. Fluktuasi aneh menyebar dan Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di wilayah ini memiliki penolakan untuknya. Dia telah diisolasi dari energi spiritual antara langit dan bumi. Ini adalah kata-kata hukum penguasa bumi. Wajah Mu Chen berubah serius. Jika dia hanyalah penguasa kelas 9 sempurna yang biasa, hanya kata-kata dari Penatua Zuo itu yang akan membuatnya berada dalam situasi yang buruk. Sungguh, ada kesenjangan besar antara penguasa bumi dan alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Untungnya, dia tidak punya niat untuk mengandalkan energi spiritual dalam pertarungan ini. Tetapi Battle Wheel, secara alami, bahkan Penatua Zuo tidak dapat mengisolasinya dari kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Petir, Penatua Zuo meraung dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di daerah ini, mengandung kekuatan penghancur yang menyapu ke arah Mu Chen. Mu Chen tidak berani bersantai dan segera mengendalikan Battle Wheel untuk membentuk beberapa pertahanan, mirip dengan cangkang kura-kura yang melindunginya bersama dengan formasi pertempuran pembantaian roh. Serangan ganas terus-menerus menabrak dan lapisan Battle Wheel didorong kembali, tetapi mereka masih terus memancar keluar dari awan. Angin, api, gunung, Penatua Zuo mulai melepaskan serangan dan energi spiritual di wilayah ini mulai bergerak sesuai keinginannya, membentuk serangan mengerikan yang menyapu ke arah Mu Chen, terus-menerus mendorong Battle Wheel merah kembali. Tapi Mu Chen tidak panik karena formasi pertempuran pembantaian roh baru saja mulai terbentuk. Bahkan jika Penatua Zuo telah menggunakan tubuh abadi yang berdaulat, masih tidak mungkin untuk menembus perlindungan dari kehendak pertempuran. Penatua Zuo jelas merasakan ini dan wajahnya menjadi lebih gelap dengan keengganan dan kemarahan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu menekan Mu Chen bahkan dengan tubuh abadi yang berdaulat. Akhirnya, ketika serangan secara bertahap melemah, Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan acuh tak acuh menatap Penatua Zuo sebelum awan merah mulai menghilang, mengungkapkan formasi pertempuran merah yang telah selesai. Karena kamu telah menyerang, giliranku sekarang, Penatua Zuo, rasakan formasi pertempuran saya. Mu Chen tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya dan kilau darah tak berujung menyembur keluar dari formasi pertempuran, membuat seluruh wilayah menjadi merah. Kilau darah terus menyebar, mencoba untuk membungkus Penatua Zuo di dalamnya. Saat dia jatuh, maka Mu Chen akan memicu formasi pertempuran untuk membunuhnya. Wajah Penatua Zuo terkuras semua warna sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dia mulai mengecil ke ukuran aslinya. Setelah itu, dia menginjak kakinya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak. Atap aula pecah dan Mu Chen tercengang saat dia melihat seberkas cahaya menghilang dari pandangannya. Penatua Zuo sebenarnya melarikan diri. Mu Chen tercengang di adegan ini. Bagaimana bisa seorang penguasa bumi melarikan diri seperti ini? Mu Chen butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya, lalu merasa tertekan. Dia bahkan telah mengeluarkan kartu truf tentara pembantai roh, tetapi pada akhirnya, Penatua Zuo justru memilih untuk melarikan diri. Mu Chen memiliki perasaan meninju kapas itu sendiri. Betapa menentukan, Mu Chen menghela nafas. Penguasa bumi benar-benar menentukan. Saat mereka melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan memilih tindakan yang paling rasional. Penatua Zuo berada dalam kondisi yang mengerikan dan jika dia terus bertarung, dia mungkin harus membayar harga tertentu. Tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa ada kemungkinan dia mati di sana. Jadi, setelah menimbang manfaatnya,
Dia telah memilih hidupnya di atas tugasnya. Bahkan jika Lu Heng menghukumnya, Lu Heng juga tidak akan merenggut nyawanya, tetapi Mu Chen berani membunuhnya di sana. Sayang sekali, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan, karena dia awalnya ingin merasakan betapa kuatnya formasi pertempuran tentara pembantai roh itu. Namun, dia juga merasa lega. Lagi pula, jika penguasa bumi mempertaruhkan nyawanya, maka itu tidak akan mudah baginya. Jadi, itu adalah hasil yang baik bahwa Penatua Zhou melarikan diri. Memaksa penguasa bumi kecil untuk melarikan diri, jika berita ini memasuki benua Gridlaw, itu pasti akan meningkatkan ketenarannya tetapi sebagian besar. Mu Chen menghela nafas sebelum dia membatalkan Battle Wheel dan mengangkat Army Seal, mengingat Spirit Slaughtering Army. Dia datang sebelum gerbang, tubuh utama Mandala harus berada di belakang gerbang ini. Mu Chen menegangkan tubuhnya saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan membuka gerbang. Saat gerbang terbuka, aura sunyi bertiup di wajahnya. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan melihat bunga hitam pekat yang menyihir di ujung aula yang rusak. Ada pilar yang berdiri di aula yang ditutupi dengan kerusakan dari pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Tanah terbukti ditingkatkan oleh arai spiritual di masa lalu, tapi meskipun begitu, ada bekas luka yang dalam di tanah dari pertempuran. Mu Chen juga bisa melihat mayat berkilau yang masih memancarkan fluktuasi kuat bahkan setelah kematian mereka. Jelas, mereka harus menjadi eksistensi yang kuat ketika mereka masih hidup. Itu adalah pemandangan yang tragis, tapi Mu Chen tidak peduli dengan sekelilingnya. Tatapannya tertuju pada bunga hitam pekat yang menyihir di ujung aula yang memancarkan kilau gelap, seolah-olah bisa melahap sinar cahaya. Ada juga rune kuno di kilau itu. Tatapan Mu Chen terpaku pada bunga. Dia tahu bahwa itu adalah tubuh utama Mandala, bunga Mandala primordial. Akhirnya menemukannya, Mu Chen menghela nafas lega saat dia melihat bunga itu. Selama dia bisa mengeluarkan tubuh utama Mandala, maka dia tidak perlu khawatir Kaisar Xia menjadi ancaman. Meskipun tubuh utama Mandala ada di depannya, dia tidak bertindak sembarangan karena dia bisa merasakan energi spiritual yang tersembunyi di sekitarnya. Dia tahu bahwa dengan 8 mayat sebagai asal, sisa kekuatan di mayat itu adalah sumber kekuatan arai spiritual ini. Arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai pembunuh Dewa 9 Naga yang lengkap. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia memperoleh informasi tentang arai spiritual berdasarkan persepsinya. Meskipun arai spiritual ini mungkin terlihat tenang, dia tahu bahwa jika dia dengan ceroboh melangkah masuk, maka dia akan menderita serangan destruktif yang bahkan akan membuat penguasa bumi besar jatuh ketika menghadapi serangan itu. Tidak heran Mandala memilih untuk bersembunyi di sini saat itu. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikan Lu Heng untuk mendekatinya. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Tetapi meskipun arai spiritual ini telah memblokir Lu Heng saat itu juga memblokirnya juga. Dalam pandangannya, Mandala dan Lu Heng seharusnya berada di alam penguasa bumi besar saat itu. Mu Chen menyipitkan matanya ke arai spiritual dan terdiam. Dia duduk di tepi arai spiritual sebelum menutup matanya dan mulai mempelajari arai spiritual ini. Tidak peduli seberapa kuat arai spiritual ini, dia harus menghancurkannya atau dia harus menyerah pada tubuh utama Mandala. Saat dia menutup matanya, persepsi energi spiritualnya menyebar dan dia secara bertahap memperoleh informasi tentang arai spiritual ini seperti yang muncul di benaknya. Arai spiritual ini sangat dalam dan samar-samar memancarkan perasaan kuat yang bahkan membuat Mu Chen merasa takut. Jelas, ini seharusnya menjadi arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah. Kembali ketika Mu Chen berada di aula kedua, alasan mengapa dia dapat dengan mudah mengontrol arai pembunuh Dewa 9 Naga adalah karena dia telah memperoleh diagram yang tidak lengkap tentangnya dan bahkan menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Dengan demikian, dia secara alami dapat menemukan kekurangan dan mendapatkan kendali atas susunan itu. Tapi arai spiritual di hadapannya ini adalah arai spiritual kelas cendekia yang tidak dikenal. Jadi, sangat tidak mungkin baginya untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Mu Chen menenangkan hatinya dan mulai merasakan setiap titik dari arai spiritual. Jika dia ingin memecahkan arai spiritual ini, maka dia harus mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang arai spiritual ini sehingga dia dapat mencari kekurangannya. Saat Mu Chen duduk dengan mata tertutup, seluruh area ini kembali sunyi, terbungkus aura sunyi.
Sebelum dia menyadarinya, dia telah berada di posisinya sepanjang hari. Dia duduk di sana tanpa bergerak dan kilau spiritual melonjak di sekelilingnya yang terus-menerus dipadatkan menjadi model arai spiritual. Namun, model itu tidak lengkap dan terus-menerus hancur. Namun, Mu Chen bertahan dan membangunnya lagi dan lagi. Arai spiritual ini secara alami adalah arai spiritual yang kuat yang menutupi seluruh aula ini. Mu Chen mencoba menyimpulkan kekurangannya. Setengah hari berlalu dan tiba-tiba, kilau spiritual berkembang di depan Mu Chen dan model arai spiritual yang sangat rumit terbentuk. Meskipun itu hanya model, itu masih memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Mu Chen perlahan membuka matanya, tampak sedikit kelelahan. Itu bahkan lebih melelahkan daripada berkelahi dengan Penatua Zuo. Tapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk beristirahat. Dia menekan kelelahannya dan melihat model arai spiritual dengan mata berkedip-kedip. Arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah memang, sebenarnya sangat rumit. Mu Chen menghela nafas, dia hanya menelusuri garis besar untuk membentuk model, yang telah menghabiskan seluruh energinya. Jika dia ingin mengaturnya sepenuhnya, maka bahkan jika dia mengeringkan dirinya sendiri, dia juga tidak akan bisa berhasil. Arai spiritual ini membutuhkan setidaknya beberapa juta segel spiritual dan jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dalam menghubungkannya, itu akan menyebabkan runtuhnya arai spiritual. Jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya mengatur arai seperti itu. Tapi usahanya tidak sia-sia. Dia melihat arai spiritual besar di depannya. Dia sudah menemukan metode untuk memecahkan arai spiritual ini. Selain menggunakan kekuatan, dia hanya bisa menggunakan pemotongan sumber kekuatannya. Setelah itu, pandangannya beralih ke mayat di bawah 8 pilar. Mereka adalah sumber energi untuk arai spiritual. Mereka telah membentuk hubungan yang seimbang di antara mereka. Karena keseimbangan ini, Mu Chen akan menderita serangan dari 8 mayat tidak peduli dari sisi mana dia masuk. Dengan demikian, dia hanya bisa menggunakan pemecahan keseimbangan. Tanpa ada yang mengendalikan arai spiritual ini, energi spiritual akan kehilangan kendali, yang mungkin memberinya kesempatan. Meskipun kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk mewujudkannya. Lagi pula, saat Mu Chen menunjukkan tanda serangan sekecil apapun, dia akan diserang oleh arai spiritual ini dan bahkan tentara pembantai rohnya tidak akan mampu menanggungnya. Jadi, dia harus menghancurkan keseimbangan itu tanpa memicu arai spiritual. Mu Chen merajut alisnya saat dia berpikir tentang cara merusak keseimbangan. Saya tidak bisa menyerang arai spiritual atau akan dipicu dan keseimbangan berasal dari kontrol pusat, yang merupakan pilar di belakang 8 mayat. Mayat harus menjadi sumber energi spiritual dan pilar adalah jembatan untuk menghubungkan mereka. Jadi jika saya bisa memisahkan mayat dari pilar, maka saya akan bisa mengganggu keseimbangan. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan tatapan berkedip-kedip. Dia menatap 8 pilar dan mayat, menentukan lokasi mereka dan senyum muncul di wajahnya. Dia dengan lembut menginjak tanah untuk menguji seberapa kokoh tanah itu sebelum tersenyum. Jadi ini sangat sederhana. Mu Chen mulai bergerak mundur dan segel tentara muncul di tangannya. Dia memanggil tentara pembantai roh dengan battle wheel merah mereka yang menyapu keluar dari mereka sementara dia menyatukan niatnya di dalam. Tentara pembantai roh mengeluarkan raungan dan ular piton merah besar terbentuk di atas kepala mereka dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya. Melepaskan raungan, ular sanca itu menukik ke bawah dalam momentum yang menakutkan. Tetapi itu tidak menargetkan arai spiritual, tetapi sebuah sudut di barat laut. Seluruh aula bergetar di bawah serangan ular piton. Meskipun tanah dihaluskan dengan energi spiritual, membuatnya kokoh seperti baja, sebuah kawah masih terbentuk dari tanah dari serangan tentara pembantai roh. Awan debu naik, tetapi Mu Chen tidak melihat kawah. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada pilar, karena serangannya akan membawa riak ke arah pilar untuk mempengaruhinya. Pemikiran Mu Chen sederhana, karena dia tidak bisa langsung menyerang arai spiritual, maka dia hanya bisa mengandalkan gelombang kejut untuk mempengaruhi arai spiritual. Namun, karena isolasi arai spiritual, gelombang kejut pasti akan sangat melemah. Tetapi saat itu berhasil, maka itu akan mencapai hasil yang dia inginkan. Meskipun penjelasannya mungkin membuat seluruh tugas terlihat sederhana, seseorang harus mengetahui model arai spiritual untuk memulai, atau itu akan sia-sia.
Dengan demikian, tatapan Mu Chen tertuju pada mayat di bawah pilar pada saat ini. Kira-kira 8 napas kemudian, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit ketika dia melihat mayat itu bergetar. Meski nyaris tak terlihat, mayat itu masih bergerak sedikit ke arah depan. Mu Chen tidak bisa membantu mengungkapkan seringai, karena dia akhirnya menemukan metode untuk memecahkan arai spiritual ini. Terima kasih telah menonton.